Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan video pembelajaran hari ini, pada pertemuan sekarang, saya akan membahas materi dari kelas 11 semester 4 tahun pelajaran 2022-2023, yaitu dengan dinamika kependudukan di Indonesia untuk perencanaan pembangunan. Bahasan lebih lanjut daripada itu, ya, kita akan bahas terlebih dahulu beberapa konsep. Yang pertama adalah faktor dinamika kependudukan. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih, dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan, tetapi bertujuan untuk menetap. Jadi minimalnya 6 bulan, atau bisa juga kurang, dengan catatan dia ingin menetap, ya, di Indonesia tentu. Menurut Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, penduduk adalah warga negara Indonesia dan warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Orang asing adalah orang bukan warga negara Indonesia. Nah, penduduk ini tiap tahunnya senantiasa mengalami perubahan, tergantung kepada pertumbuhan penduduk. Lalu apa yang dimaksud dengan dinamika penduduk? Dinamika penduduk adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada jumlah kependudukan, atau mungkin juga kualitas kependudukan selama 1 tahun. Ini ada kaitannya dengan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tinggi tentu akan berdampak kepada perubahan-perubahan yang terjadi. Pertumbuhan penduduk ini merupakan keseimbangan dinamis dari faktor-faktor yang menambah jumlah penduduk dengan faktor-faktor yang mengurangi jumlah dari penduduk. Lalu apa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap dinamika kependudukan? Secara umum dapat dikelompokkan ke dalam 2 golongan, yaitu ada yang disebut dengan faktor alami, yaitu kelahiran atau sering disebut dengan natalitas, dan faktor kematian atau sering disebut dengan mortalitas. Faktor kelahiran tentu ini akan menambah terhadap jumlah penduduk, sedangkan mortalitas tentu akan mengurangi dari jumlah penduduk. Yang kedua adalah faktor non-alami. Faktor non-alami itu adalah berpindahnya penduduk dari satu wilayah ke wilayah yang lain, atau sering kita disebut dengan migrasi. Nah, migrasi ini apakah menambah atau mengurangi? Tergantung kepada apakah out-migration atau immigration. Migrasi masuk ataukah migrasi keluar. Kalau migrasi masuk tentu sifatnya akan menambah, dan migrasi keluar tentu akan mengurangi. Itu saya kira bahasan pada pertemuan kali ini. Akhirul kata saya aturkan terima kasih, semoga ada manfaatnya. Bil taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.